dunia F&B itu mudah. Ya memang tidak ada industri yang mudah ya, cuma pergerakannya itu super cepat. Dulu tuh bener-bener masih bisa sanggup semua dipegang sendiri. Para wanita ini kan memang diciptakan ada fasenya nanti kita aktif banget sebelum married. Problem itu ada aja tiap hari. Di usia bisnis itu udah di atas 5 tahun, kita harus ngapain lagi ya? Emang kita harus fight terus. It's not about the gender ya, but bagaimana you passionate about the industry. Halo guys, welcome back to Drip Talk. Nah, kali ini kita kedatangan lagi tamu yang pastinya bakalan seru. Which is kalau kemarin beberapa episode kita selalu mendatangkan talent ataupun tamu-tamu yang kita undang itu kebanyakan male ya, cowok, gentle. Nah, sekarang ini something different, which is kita invite salah satu bisa dibilang pebisnis juga di F&B, dan ini tuh wanita. Nah, siapa sih? Mungkin udah bisa tahu ya, ini mungkin ada spill sedikit gitu ya. Oke, kali ini kita kedatangan dari salah satu womanpreneur Indonesia, which is Cici. Ini merupakan pebisnis di, kalau kalian tahu dong, Kopisu. Nah, siapa coba? Which is ini, Cici Sylvia Surya. Welcome Cici, thank you banget loh udah bisa hadir di Drip Talk kali ini. Terima kasih Ji, terima kasih untuk Kak Bona, dan juga terima kasih untuk Drip udah undang aku ke podcast. Apalagi katanya sebelumnya bintang tamunya tuh laki-laki ya. Jadi such an honor juga buat aku bisa dikategorikan salah satu wanita untuk di antara jajaran teman-teman yang lain-lain. Oke, great. Thank you banget Cici udah bisa datang di hari ini. Special day for us untuk bisa ngobrol-ngobrol sama Cici. Oke. Nah, kali ini topiknya itu akan lebih kemana sih? Oke, kali ini kita akan ngebahas topiknya itu adalah dari hype ke market leader. Nah, ini perjalanan Cici Sylvia Surya ini sebagai womanpreneur yang inspiratif. Nah, penasaran kan? Kita akan mulai di topiknya Talks kali ini. Nah, Ci, sebelumnya kita tuh punya rules yang harus selalu diikutin oleh para tamu-tamu undangan kita nih. Nah, saat ini sebenarnya sama, tapi seru gitu ya, Ci. Ini karena kita ada di barnya si Drip Talk. Ini adalah memang konsep yang kita buat untuk Drip Talk ini, di mana ada slogan Sips and Stories. Jadi every sips pasti punya story yang seru. Jadi nanti aku buatin minuman buat Cici. Aku buat minuman buat Cici, terus kita bisa minum bareng. Tapi sebelum Cici jawab pertanyaan dari aku, Cici harus minum dulu. Jadi one sip, and then Cici jawab. Wow, seru banget ya. Jadi aku tanya, sabar nih. Yes, aku tanya Cici, sebelum Cici jawab, Cici minum dulu. One sip, terus Cici jawab. Jadi sips and stories gitu ya. Nah, ini aku buatin minumannya tuh something unique. Jadi ada base espressonya, tapi kita buat lebih advance ya. Seru banget. Cici suka buah kan, something fruity. Jadi aku mix dengan cranberry. Jadi cranberry juice aku mix dengan espresso. I mean cuman aku tambahin a little bit of spice extracts. Which is dari drip cinnamon. Nah, itu kita distill. Kita distill. Nah, itu jadinya agak sedikit clear lah. Gak yang se-hazy kalau kita campur buah dengan espresso gitu. Wah, seru banget. Nah, ini sekalian ya buat teman-teman Drip, aku juga mau nge-spill profilnya dari Cici Sylvia Surya ini. Nah, beliau merupakan womanpreneur Indonesia yang bisa dikatakan sudah memiliki 2 buah hati ya, Ci. Betul, anak kembar malah ya. Jadi Cici Sylvia Surya ini adalah co-founder dari Kopisu. Nah, ini pasti udah lama banget terdengar, bahkan ini sebelum pandemik ya, Ci, kalau nggak salah. 2017-18 ya. Betul, benar banget. Nah, jadi Kopisu itu adalah brand lokal yang cukup terkenal karena inovasi produknya. Aku ingat banget dulu tuh
kopi ram regal ya? Bener banget. Bener kan ya? Jadi kayak kamu tahu dong kalau minum ram tuh notes-nya udah pasti langsung notes banget, oh ini ram gitu ya, atau ram raisin or ram. Nah, itu betul. Flavor yang benar-benar bisa dibilang apa ya, cukup punya experience di palate yang lumayan menggugah gitu ya. Dan pasti selalu recall terus loh kalau coba minum itu lagi. And then Sylvia Surya juga merupakan womanpreneur yang cukup aktif, since juga memang sebelumnya di marketing ya backgroundnya. Betul. Kemudian jadi stylist. Betul. Terus tiba-tiba terjun ke F&B. Betul. Ini wow sih ya, pergerakannya wow banget gitu. Nah di sini sebagai stylist di industri kreatif, pastinya punya banyak experience juga kan dari bidang marketing, stylist sampai ke F&B. Ini bisa mengcombine dari Cici punya bisnis sekarang. Benar banget. Oke, so itu merupakan sekilas profile dari Ci Sylvia Surya. Oke, sebentar aku coba buatin minuman, aku lupa lagi ya. Iya. Silakan. Nah ini bisa menggambarkan Cici Sylvia Surya yang memang bisnisnya di dunia coffee scene saat ini di Kopisu. Kemudian ini kita sebenarnya banyak touch di sini sesuai dengan karakternya Cici karena seorang stylist. Oh wow. Okay. Di industri kreatif ya. Di industri kreatif. Oke. Tapi apa sih Ci di sisi stylist yang pernah Cici lakukan gitu di industri? Oke, jadi sebenarnya the concept of styling itu sendiri kan mungkin orang kadang bingung ngapain sih atau apa sih yang dikerjain. So actually apa yang aku bisa bawa ketika saat aku membuat sebuah bisnis adalah membuat sebuah konsep. Bagaimana konsep bisnis apa sih yang kita mau buat? Karena menurut aku in bisnis itu kita nggak bisa jauh-jauh dari creativity. Bagaimana aku membuat sebuah campaign, bagaimana aku mengemas sebuah campaign itu menarik buat orang-orang. Kan turunannya banyak banget ya kalau kita korelasiin dengan dunia F&B. Ya tentunya F&B selain rasa yang enak, packaging harus bagus, foto harus bagus. Konsepnya mau seperti apa sih campaign A, B, dan seterusnya gitu. So mungkin aku nggak bilang oke dari styling, pengalaman jadi styling akan 100% ada hubungannya juga ya dengan dunia bisnis. Tapi the concept of mind itu yang sebenarnya aku juga suka dan aku terus terapin juga lah di dunia perbisnisan aku. Great. Dan termasuk salah satunya meracik minuman ya. Nah, even aku mungkin gak turun tangan secara langsung, aku punya partner, tapi the creativity of mixing something, konsepnya apa nih? Oke, kalau waktu itu kan Kopisu keluarin ram regal yang sebenarnya kita mix dengan something yang orang tuh, yang tadi mungkin karakter rum itu cukup berbeda dengan jenis sirup-sirupan atau flavor lain, yang mungkin aku ngelihatnya orang pasti langsung ngeliatnya, wow, agak shock sedikit. Kemudian kita kasih konsep bahwa nostalgia produk yang kita tuh udah sering makan, kita familiar. Kita tamain regal, gitu. Biskuit Marie Regal. So, actually, dua kombinasi itu ternyata, iya, ternyata works gitu loh buat orang-orang. Something yang familiar, atau something yang new buat orang coba, gitu. Basically sebenarnya kalau kita ngomongin tadi minuman kopi susu pakai flavor rum, terus ada regal, which is regal itu sangat familiar banget di market. Orang yang kayak siapa sih orang yang nggak tahu biskuit regal gitu kan. Jadi kayak makanya lebih close to the heart, jadi lebih langsung nangkep tuh dari sisi marketingnya ya kan. Iya, benar sekali. Oke, Cici ini aku udah jadi. Sebenarnya ini mengingatkan kepada minuman Cici Kopisu. Oh ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bilang ini ada twist ya. Jadi based on kayak stylist gitu ya. Ini juga di stylist mixingnya. Jadi kita tadi kita distill, kita punya espresso sama cranberry juice, terus kita kasih slightly spice. Jadi combine spice and fruity. Kemudian itu ada foamnya ini aku pakai star anise foam. Oh, even di foamnya pun ada infused dari rempah ya. Dari rempah gitu. Nah, itu semua tuh rempahnya itu dari si drip flavor. Gitu. Jadi kalau kita minum Kopisunya si ram regal itu kan udah mix jadi satu. Kalau ini kita twist jadi kayak layering gitu. Tapi di twist. Seru banget. Nah, kan ini nanti ada tadi rulesnya adalah
tips and stories gitu ya. Jadi tips dulu baru jawab pertanyaan. Tapi sebelumnya boleh Cici cobain dulu. Oke. Sebelum aku back ke pertanyaan sesungguhnya. Oke, siap. Tadi kan lebih santai-santai ya. Oke, cheers Coba, ya. silakan Ci. Is it for you kah? Pas banget. Nggak terlalu manis. Dan semuanya balance sih. Tadi kan kamu ada mention ini ada spice-nya. Tapi spice-nya itu buat aku nggak terlalu. King. Iya, karena kadang minuman itu kalau terlalu spice itu kan jadi kayak agak Pungent. iya gitu loh. Jadi kayak kurang nyaman gitu loh. Tapi ini semua balance dan surprisingly ya itu nggak terlalu manis. Padahal tadi looks-nya lumayan kelihatan berat banget nih karena ada si krimnya ini nih gitu. Ya, aku juga tadi, tapi kayaknya enggak, dia harus coba nih, biar bisa wow. Oke. Seru banget sih ini. Oke, thank you. Sorry. Kan Cici itu punya background marketing. Aku panggil Cici ya. Bebas. Akrab ya, ya Cici. Oke. Ya. Cici kan ini punya background di marketing. Kemudian Cici bergerak sempat bekerja sebagai stylist juga, yang akhirnya bikin kopi su. Ya. Nah, ini tuh dari marketing ke fashion terus ke F&B. Ini kan loncat-loncat ya, tapi sebenarnya masih relate, bener nggak sih? Since F&B itu kan sekarang udah marak juga dengan lifestyle Ya, dan sebagainya, yang benar-benar memang butuh stylist loh di belakang itu, butuh sisi marketing juga di belakang itu. Nah, apa sih yang bikin Cici akhirnya mutusin terjun ke F&B? Oke. Sip dulu, Ci. Lupa kan? Iya. Sip dulu, Ci. Oh, aku pikir tadi udah sip terus langsung bisa aku jawab. Oke, berarti sip lagi Sip nih. dulu, Ci. Aku ada minuman lagi nanti, Cici. Banyak ya. Banyak. Hari ini disuguhi oleh banyak minuman oleh Drip. Keren banget lah konsep acara ini. Oke. So, jadi yang tadi balik ke pertanyaan kenapa ke F&B? Yes. Sebenarnya dari dulu aku udah penasaran banget dengan dunia F&B. Penasaran, suka. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena sebenarnya bisnis kopi su ini bukan yang kayak yang pertama banget terjun langsung bikin toko dan lain-lain. Ada journey yang sebenarnya aku lewati, tapi memang skalanya kayak cuma buka PO gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau lagi traveling pun yang aku terus sambangi, kunjungi itu pasti F&B mereka nih yang lagi hits apa nih gitu. Jadi tapi nggak hanya fokus ke makanan ya. Kadang ada kebagi, ada yang foodies banget harus nyobain makanan ini makanan. Tapi aku selalu ngelihat konsep F&B gitu yang aku tuh suka banget ngeliatin dari kalau hasil traveling aku. So actually menurut aku karena kesukaan aku itu terhadap F&B itu pula yang menarik aku ke industri ini gitu. Ya sebenarnya sesimpel itu sih jawabannya. Nggak ada yang kayak oh ya kenapa karena terus mungkin yang kedua juga udah terlanjur di industri ini. So actually dari perjalanan aku selama 6 tahun 7 tahun ini yang akhirnya abis ini apalagi ya seru. Jadi menurut aku juga seru gitu loh dunia F&B. Industri F&B itu kan dinamik. Dinamik banget, fast pace banget menurut aku. Betul. Jadi bukan nah ini nih yang mungkin suka orang salah pahami bahwa dunia F&B itu mudah. Ya memang tidak ada industri yang mudah ya. Cuma pergerakannya itu super cepat gitu. Apalagi memang kalau kita ngelihat industri kopi-kopi kekinian, produk-produk yang kekinian, pasti kita harus siap tuh dengan semua itu. Pergeseran tren, Betul. pergeseran nggak hanya tren minumannya, tapi tren behavior customer-nya. Betul. Jadi benar-benar kayak dari sekarang pun aku juga harus mikirin, tahun depan, 2 tahun ke depan tuh milestone-nya mau seperti apa gitu. Karena memang semenjak kayak kita nih yang milenial, terus ketemu Gen Z, ada di F&B itu beda banget. Scene-nya, tone-nya semua beda banget. Apalagi kalau sekarang kita ngomongin kopi, itu terkenal banget skena, ya kan? Betul banget. Skenaan gitu, itu udah yang, itu udah beda lagi kan, hype-nya seperti apa. Sampai sekarang misalnya udah banyak banget nih F&B bisnis, terutama di coffee shops itu, yang mereka udah menciptakan coffee shops yang memang udah punya theme dan ambience yang memang udah sangat develop banget. Betul. Apalagi industrinya tuh kita ngomongin di Jakarta ya. Itu page-nya gila. Ya. Kencang banget. Betul. Dinamis banget. Betul. Makanya kalau aku sekarang lihat kopi su tuh masih eksis sih, itu udah keren banget ya. Karena ini lahir sebelum COVID. Betul. Terus COVID.
outfit. Dan sekarang yang gila-gilaan, bahkan udah banyak juga kan brand luar tuh masuk. Betul, 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 Terus betul. kayak karakternya Gen Z sekarang juga, how they Betul, pick the drinks ataupun betul. menu yang Karena picky banget deh kalau aku. Karena konsumen pun kan juga shifting ya. Mungkin Yes. kita ngomongin tentang Gen Z. Yang misalnya oke waktu itu customer kita millennials itu masih kerja. Tapi sekarang udah memasuki fase Mm-mm. sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya family. Jadi journey of business F&B itu juga memang sangat apa ya, detail into kayak siapa sih customer yang kita mau layani gitu. Betul. Jadi ya mungkin karena tantangan itulah yang membuat kita akhirnya ya memang nggak bisa berhenti gitu loh. Bener banget. Nggak boleh merem dikit gitu ya. Betul. Nah, oke Ci, thank you banget. Nah, sekarang gini, Cici kan ada di background marketing ya. Mm-mm. Seberapa jauh sih pengaruh background marketingnya Cici Mm-mm. terhadap karir Cici sekarang yang saat ini running Coffee Sui? Oke. Tentunya marketing itu dalam sebuah bisnis itu sangat-sangat penting. Tapi at the end of the day memang pengalaman lah yang ketika saat ngejalan learning by doing kali ya yang bisa kita bilang akhirnya dari apa yang aku geluti di dunia pendidikan sebagai marketer, tapi sebenarnya agak berbeda gitu loh. Karena sekali lagi nggak hanya tren dari orang tuh sukanya apa, tapi dari cara kita marketinginnya pun itu juga dinamis banget. Yes. Jadi kalau ditanya bermanfaat, ya tentu bermanfaat. Tapi memang yang akhirnya bikin banyak belajar adalah learning by doing tersebut. Pas ngejalanin gitu. Itu sih. Oke, nah dulu Ci Sylvia Surya ini merupakan lulusan dari S1 Marketing Binus University. Betul. Oke, great, thank you Ci. Aku lupa tadi nyuruh kamu minum Ci. Kamu coba minum dulu deh Ci. Oke. Gak apa-apa. Berarti setiap ganti pertanyaan aku selalu minum ya. Oke, aku akan ingetin ke diri sendiri. Nah, Ci, kita bahas dari tadi marketing, terus stylist, sampai ke F&B gitu ya. Terus juga kan aku bilang tadi aku janji ada minuman yang lain lagi loh Ci, gitu yang bakal aku suguhin. Nah, yang melatar belakangi Cici akhirnya bikin Kopi Su. Kalau tadi kan aku bahas secara general F&B. Kenapa kamu mau gitu loh Ci ke dunia F&B, akhirnya terjun ke F&B. Tadi kan berdasarkan Cici traveling, visit itu lebih suka hopping tuh ke beverage scene lah ya, ke coffee scene dan segala macam, cobain segala macam sampai akhirnya ada willing untuk buka industri, buka coffee shop lah. Oke. Lahirlah si Coffee Shop. Oke. Tapi di sini kenapa Cici apa yang melatar belakangi Cici bikin Coffee Shop? Oke. Sebenarnya waktu itu Ci, sorry, minum. Oke, lagi minum lupa ya. Aku juga Dikirain lupa minum nih. Oke. Jadi sebenarnya Kopi Su itu awalnya memang dirintis dan dibangun oleh salah satu partner aku. Kemudian akhirnya setelah beliau membuka cabang pertama, aku inget banget di Jakarta Utara, tapi memang pada saat itu Jakarta Utara belum terbiasa dengan habit minum kopi susu. Hingga akhirnya kebetulan banget, memang waktu itu aku kantornya di Jakarta Selatan, yang memang industri kopi susu ini memang baru, ibaratnya baru menetas lah gitu. Jadi hingga akhirnya yuk, ya biasa lah ya kalau kita lagi teman main, yuk ikut joinan yuk gitu loh. Oh boleh banget. Nah aku juga mulai bersama-sama juga dengan suami aku, kita bertiga kita mulai ngembangin si Kopi Su di cabang pertama itu di Kebayoran. Ya itu masih aku ingat banget, kita yang pegang sosial media sendiri, kita masih do photoshoot dan segala macam, itu kan masih industri aku. Jadi aku seneng banget ngerjain semuanya sendiri. Relate soalnya kan. Masih relate. Marketing, betul. kan? Ada stylistnya juga, betul. Jadi benar-benar bootstrapping banget lah ya, semua dikerjain sendiri. Sosial media juga cuma ada satu, jadi
nggak kayak sekarang yang kayaknya banyak banget social media yang harus dikerjain, tapi Benar. dulu tuh bener-bener masih bisa sanggup semua dipegang sendiri. And then baru kita bilang, oke, dari satu outlet ke dua outlet dengan modal sendiri, oke bagaimana ya bisnis setelah ini untuk ekspansi. Dan kemudianlah tercetus, oh ya itu kita tambah cabang yuk dengan konsep kemitraan gitu. Jadi baru kita ajakin partner yang satu lagi, jadi total sebenarnya waktu itu kita berempat dan akhirnya mulai ngerintis Kopi Su ini untuk bisa lebih scale up lagi gitu. Great. Nah, satu lagi nih, Ci, yang Ya. masih relate dengan Kopi Su. Sebenarnya nih konsep Kopi Su-nya itu sendiri seperti apa sih? Dan uniknya itu dari Kopi Su itu dengan minuman kopi apa sih? Oke, sambil minum ya. Sambil minum, Ci. Oke, Kopi Su sendiri makanya sebenarnya tulis kan ejaannya soe. Soe itu sebenarnya dalam bahasa Jawa tuh baik Baik ya. dan besar. Jadi karena kiblatnya juga dari bahasa Jawa dan kebetulan memang yang dari awal kita terus bawa itu ya kopi dengan style Indonesia. Beans yang kita pakai udah pasti semua locally sourced. Terus mungkin ada pemakaian gula aren, tapi memang yang akhirnya membuat kita cukup dikenal itu adalah pada akhirnya bukan si kopi gula aren ya, tapi si kopi ram dan juga si Mare Regal tersebut gitu. Ternyata semenarik itu dengar cerita backgroundnya Kopi Su, kenapa Ci Sylvia pegang Kopi Su dan apa sih yang unik dari Kopi Su itu sendiri. Nah, Ci, ini melihat dari industri F&B yang kebanyakan kalau ngomongin di industri coffee scenes itu kan paling banyak didominasi sama cowok-cowok sama pria. Nah, Cici ini hadir sebagai womanpreneur yang memang salah satu co-founder dari Kopi Su. Aku sih happy ya sebagai perempuan, terus aku di sini ketemu Cici as a womanpreneur yang memang pebisnis perempuan lah. Since ya gue sebagai perempuan gue happy lihatnya gitu ya kan, kayak pride to be woman gitu. Iya. Ci, ini tadi aku recall lagi sebagai co-founder dari Kopi Su yang merupakan salah satu brand yang cukup penting juga dan cukup well known di industri F&B, specialty di beverage industry gitu ya. Cici pasti kan paham banget nih gimana sih rasanya jadi perempuan yang berkarir di bidang yang masih didominasi oleh para laki-laki. Ini sesuatu yang apa ya? Gimana strugglingnya Cici? Ya. Suka dukanya Cici jadi seorang womanpreneur di industri F&B. Oke. Minum dulu, Ci. Oke, ya benar juga ya. Biar nanti bisa coba minuman yang lain. Weh, oke. Jadi kalau terkait itu mungkin sebenarnya nggak cuma aku ya sebenarnya satu-satunya untuk wanita yang bergerak di dunia coffee scene dan lain-lain. Dan memang menurut aku angle-nya tuh lebih pengen dilihat mungkin creator of beverages atau kayak produk gitu. Jadi sebenarnya nggak ada framing cewek atau cowok. So menurut aku ya ini aku berasa kayak cukup sama aja kali ya. Tapi memang kalau ditanya strugglingnya in general, jadi ya udah pasti satu, dunia F&B itu begitu cepat adanya. Pergerakan tren itu yang tadi mungkin di-mention mungkin agak susah nih merem sebentar, tahu-tahu udah apa ya, udah pergerakannya kok ada barunya tuh jauh lebih cepat. Kalau aku apple to apple dengan masa ketika aku baru mulai sebelum COVID, mungkin itu sangat signifikan jauh berbeda lah gitu. Segala sesuatu yang aku harus aku dan partner itu harus pelajari itu nggak hanya produk doang jadinya gitu loh, tapi banyak hal ternyata di industri F&B itu not only about the product gitu, but the mungkin kita bilang experience-nya, service-nya, terus operasionalnya. Jadi hal-hal itulah yang akhirnya pas dilakuin juga, oh ternyata belajar juga ya gitu. Jadi memang kalau ditanya struggling ya sebenarnya
pada umumnya itu yang udah pasti sering terjadi antara kita sebagai pemain di dunia F&B ini gitu. Terus mungkin kalau spesifik dari aku sebagai woman planner-nya, sisinya adalah lebih ke kita para wanita ini kan memang diciptakan ada fasenya nanti kita aktif banget sebelum merit. Nanti udah merit masih aktif tapi sampai di titik mungkin hamil punya anak itu kan ada masa off tuh. Ya. Gitu. Jadi akhirnya setelah punya anaknya udah lumayan agak besar sedikit kita baru bisa mengatur ulang nih ceritanya meriset produktivitasnya kita gitu. Jadi itu dibilang struggling sih enggak ya, cuma itu umumnya aja tapi memang agak shock sedikit aja dan harus menyesuaikan kembali gitu. Ya karena kita kalau ngebahas womanpreneur, terutama dia yang meniti karir dari sebelum merit, kemudian ketemu dengan merit life, itu something yang berbeda, yang dimana juga harus ngurus kayak dunia ini jadi berubah, jadi makin beragam gitu ya. Dunia kerja, terus dunia kehidupan yang sesungguhnya gitu ya dengan family gitu ya. Apalagi sekarang Cici kan juga udah punya 2 buah hati yang Cici kembar ya, Ci. Iya, betul. Ini seru banget pasti kan. Seru banget. Ya kan. Iya, seru banget. Aktif, terus di rumah juga aktif gitu ya. Iya. Nah, Ci, tadi kalau kita ngomongin, aku setuju banget sama Cici. Sebenarnya sih struggling banget enggak sih kalau kita udah punya identity yang kuat. Ya. Terus secara background Cici juga maksudnya you udah kuat dari sisi secara personal Cici untuk handling all the things yang ada di depan Cici. Puji Tuhan kalau dikira seperti itu ya. Harus dong. Even aku selalu belajar lah gitu. Iya, karena emang belajar learning itu kan nggak boleh berhenti ya, Ci. Betul. Iya, karena sampai tadi kapanpun. dinamis banget semua yang ada di industri saat ini gitu ya, nggak cuma F&B dan sebagainya itu dinamis banget. Ya. Nah, Ci, tadi balik lagi nih ya kita ngomongin struggling. Pas COVID. Ini untuk Coffeesoo yang sudah berdiri sebelum COVID, kemudian COVID, post-COVID, itu di masa-masa itu gimana, Ci? Karena jujur, dulu aku ngalamin, aku juga sempat di industri, di operational F&B, specialty di beverage. COVID itu strugglingnya bukan main, bikin kayak kalau nggak kuat, down banget gitu ya. Oke. Nah itu apa yang dilakukan di masa itu untuk Coffeesoo bisa bertahan, Ci? Sampai sekarang lah. Oke, kalau menurut aku memang bagaimana kita ngelihat behavior customer dan tren pada saat itu ya. Jujur memang 6 tahun 7 tahun ngejalanin ini kayak kita dikasih chapternya tuh banyak banget, lagi naik-naiknya semuanya growth online delivery. Nah kemudian pas COVID sebenarnya kita dipertemukan dengan tren online delivery itu juga masih bagus banget. Dan kemudian juga bagaimana customer itu kita suguhkan juga dengan inovasi produk. Waktu itu setelah Ram Regal kita keluarin Kroffel. Jadi memang Kroffel pada saat itu COVID ya? Betul. Nah dengan analisa kita tersebut yang sebenarnya akhirnya ketika saat COVID itu justru bisa kita bilang surprisingly lumayan masih bagus lah gitu. Dan mungkin memang ada beberapa store yang konsepnya nggak terlalu yang kayak cuma nggak online-nya nggak terlalu banyak, yang cuma ngandelin offline malah itu yang agak sulit karena kan COVID gitu. Betul. Tapi overall malah ketika saat COVID itu kita bisa survive ya because of orang-orang justru makin banyak yang kirim-kiriman produk, kirim-kiriman. Mereka saling support, jadi kayak gila banget. Dan maksudnya online delivery juga masih bagus banget pada saat itu. Dan juga sekali lagi kebetulan kita juga keluarin produk baru yang kebetulan menjadi something yang mungkin ada saatnya waktu itu Kroffel kan luar biasa. Yes. Hits banget gitu. Nah waktu itu kita riding wave di situ dan feedbacknya juga oke banget dari customer. Great banget. Oke. Next to the another questions. Oke. Nanti kita masih ada keseruan lain nih, Ci ya. Oke. Aku janji mau bikinin kamu 1 minuman lagi. Oke. Siap. Oke. Ci,
your lowest point as Oke. a womanpreneur. Apa? Ada gak? Sebenarnya kalau lowest point sih up and down ya, kadang memang nggak lowest banget, kadang ada masanya lagi kayak struggling banget lagi, mungkin kita lagi jaya juga happy banget. Jadi sebenarnya kapan ya? Mungkin salah satunya COVID juga, even tadi aku mention bahwa all good, semuanya berjalan baik, tapi kan itu juga nggak Ya. tiba-tiba langsung bagus ya. Kita kan harus muter otak gimana Betul. caranya gitu. Jadi itu bisa dibilang pas COVID. Dan mungkin kalau salah satu the lowest point-nya juga after itu, mungkin kayak 1 tahun belakangan ini yang sebenarnya di usia bisnis itu udah di atas 5 tahun, kita harus ngapain lagi ya gitu. Jadi dibilang lowest banget enggak, tapi mungkin kalau dipikirin yang agak kurang mengenakannya, mungkin itu bisa dibilang jadi salah satunya gitu. Karena it's different ketika saat merintis bisnis, menjalani, sama bagaimana to maintain. Nah itu aku ada di fase, oke, udah tahun ke-5, ke-6, what's next gitu. Gimana caranya to keep sustain, bagaimana tetap exist buat customer. Customer gue juga udah kayaknya udah beda nih. Beda tuh dalam arti shifting. Yang dulu customer aku beli kopi su, mungkin dia lagi kuliah, sekarang udah kerja atau mungkin married. Dan kita harus nyesuaiin itu terus. Jadi the things yang kita harus terus pikirin gitu. Itu yang sebenarnya cukup challenging. Tapi ya nggak sampai di lowest point banget itu nggak juga sih sebenarnya. Oke. Great. Sebenarnya ini kalau dari penjelasan Ci Sylvia ya, ini tipikal-tipikal yang kayak gini nih, yang benar-benar emang kalau kita bisa bilang fighter. Waduh, puji Tuhan lagi. Fighter nih. Sebenarnya kalau dengan dari jawabannya Cici ya, aku tuh udah bisa bilang, oh ini emang fighter gitu. Jadi yang udah nangis kayaknya jalan lagi terus. Udah ngeluh-ngeluh jalan terus. Karena emang harus gitu sih. Apalagi ya tadi balik lagi, industri F&B itu bukan sesuatu yang kita bisa lay low. Tapi yang page-nya tuh gila ya. Terus kayak you have to very love in the industry menurutku. Jadi again, kalau nggak cinta, nggak, nanti malah bingung gitu loh. Ternyata F&B challenging banget gitu. Bukan nggak bisa, tapi ketika satu orang suka, passionate, itu pasti hit different lah. Oke, Cici, thank you banget nih. Oke, Ci, aku mau bikinin kamu minuman yang berikutnya. Boleh dong, boleh. Oke guys, tadi kita udah ngobrol bareng sama Ci Sylvia mengenai perjalanan karir sampai tentang si kopi su. Pertanyaan-pertanyaannya sih nggak banyak, tapi lumayan ini ya, bisa mengorek dan menggugah kita nih. Akhirnya nge-recall lagi nih, yuk cobain lagi kopi sunya gitu ya. Betul. Jadi ada cerita inspiratif di balik kopi su ya. Oke, Ci, sekarang kita masuk ke segmen berikutnya. Something yang lebih fun buat Cici, ini namanya Drip or That. Jadi it's a fun game aja sih. Cici harus bisa jawab dengan cepat pertanyaan yang aku kasih tanpa boleh mikir panjang. Oke, wow. Oke. Tapi sebelum itu aku buatin Cici minuman yang kedua. Ini namanya Citrus Zen. Jadi kan sekarang tuh kita mulai ada, bukan kita mulai ya, memang udah ada mulai tren ke wellness. Istilahnya conscious lah ya. Jadi wellness drink. Nah ini part of that, which is aku coba create kombucha yang di-infuse sama drip yuzu pulp. Jadi seru banget ini Citrus Zen ini refreshing buat cleansing your palate after tadi minuman yang pertama. Tadi kan minuman yang pertama kita bilang heavy banget, enggak, masih medium, light to medium lah ya. Nah sekarang ini aku mau cleansing your palate with the kombucha and yuzu pulp di infuse. Kita namain Citrus Zen. Ntar ya Ci. Yang cantik ya gelasnya ya, ini. Nah kebetulan kita kan juga lagi running kompetisi barista ya Ci. Itu kita temanya tuh conscious sips. Nah di mana si peserta Barista Innovation Challenge ini dia harus create minuman yang memang relate to the apa sih conscious sips yang mau ditunjukin, apakah itu wellness atau sustainability dari semua ingredients yang dia gunakan ataupun history atau storytelling yang dia mau ceritakan. Itu jadi kayak
ikutin tren saat ini dan kita melihat apa sih yang akan menjadi tren di in the next future gitu ya, terutama dari shifting 2025 ke 2026. Karena ngomongin wellness ini udah jadi part of important things sih saat ini. Oke, kita coba ya. Ini, here we go. Wih, thank you. Cannot wait. Oke. Cobain ya. Langsung seger gitu ya. Langsung seger banget. Oke. Enak? Enak. Aku suka. Karena aku juga memang suka kombucha kan. Oke. Oke. Nice. Siap-siap ya, Ci? Siap. Oke guys, tadi itu udah banyak banget insight seru dari Ci Sylvia tentang sharing soal bisnis, kemudian perjalanan as a womanpreneur gitu ya. Biar makin lengkap, ini kita sekarang ke bagian santai dan fun. Menegangkan sedikit gitu ya. Nah ini tantangan selanjutnya adalah kita ada fun game namanya tadi yang sudah aku mention sebelumnya, Drip or Dead. Jadi kan ada 10 pertanyaan, Cici harus jawab dengan cepat ketika aku tanya. Oke. Dan kemudian ini masih pertanyaan di seputar dunia kuliner dan juga relate lah dengan apa yang sekarang Cici kerjakan gitu ya. Jadi sebenarnya dibilang susah banget, enggak kok nggak susah, cuman harus cepet aja jawabnya. Nah sebelumnya Cici minum dulu. Terus tarik nafas. Oke. Siap-siap ya Ci? Oke. 1, 2, 3. Inovasi produk atau develop menu lama? Inovasi produk. Oke. Ikut tren musiman atau bikin sendiri trennya? Berdasarkan apa nih jawabnya? Ikutin tren musiman. Oke. 1 menu signature atau banyak menu baru? 1 menu signature. Oke, great. Banyak outlet kecil atau sedikit outlet tapi premium? Banyak outlet kecil. Lebih cuan ya? Nggak juga ya, bukan nggak juga. Menurut aku itu ada strengthnya masing-masing. Oke, lanjut. Ekspansi cepat atau ekspansi bertahap? Bertahap. Oke. Fokus inovasi produk atau membangun brand image? Nah, nih. Bangun brand image. Cross industry collaborations atau fokus di F&B? Cross industry. Oke, great. Nah, nih ya. Ini nih dibilang berat banget enggak, cuma ini relate ya sama kehidupan. Yes. Quality time sama keluarga atau fokus kerja seharian? Aduh, suka dua-duanya. Yang pertama deh. Oh iya, oke. Karena kebetulan ada suami jadi partner, jadi pas lagi quality time aku bisa bahas kerja. Great, oke. Kemudian, tetap di F&B industri atau nyoba bisnis di bidang fashion? Nah, F&B. Udah mendarah daging sekarang. Karena fashion juga susah. Oke. Nah, satu lagi nih ya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oke. Anak rewel atau customer rewel? Maksudnya lebih baik. Iya, lebih pilih mana? Anak rewel atau customer yang rewel? Ada kan customer yang kadang rewel gitu. Anak rewel. Oke. Ini sebenarnya kan disuruh mikir cepet ya. Cuman tadi tuh banyak delay-nya. Iya, karena aku salah jawab. Oke. Ini sebenarnya nggak kalah susah sama inovasi buat brand gak sih? Cara mikirnya tadi tuh. Betul. Jadi kayak harus cepat, tapi nggak boleh gegabah gitu loh buat ya kan tetap ya. Alright, thank you Ci. Kita boleh minum lagi Ci. Sebelum kita nanti ada satu pertanyaan lagi. As a closing. Oh, bukan drip or dead lagi. Bukan. Tadi Ci. Masih mau lagi Ci. Boleh, seru juga soalnya. Kalau ada bel, kita aku bercanda. Alright. Nah, Ci. Oke, menurut Cici, value apa yang harus dimiliki oleh seorang womanpreneur supaya bisnisnya dijalankan bisa terus relevan? Oke.
Menurut aku, yang pasti yang pertama integritas. Bagaimana kita ngejalanin sebuah bisnis, kita, reputasi kali ya, berhubungan reputasi. Karena menurut aku industri, ini ataupun sebenarnya semua di industri lain itu yang kita pengen kan jangka panjang. Reputasi yang baik juga akan terus membuka opportunity terus juga untuk kita gitu. Jadi memang itu yang, hopefully dan mudah-mudahan aku terus belajar juga untuk ngejaga itu gitu. Bagaimana kita seorang womanpreneur lah ya, mungkin nggak hanya womanpreneur tapi berlaku juga untuk semuanya. Tapi, itu yang terus aku pegang juga lah gitu. Terus boleh pilih satu atau banyak? Boleh pilih banyak, boleh. Oke. Kemudian, menurut aku yang paling penting di industri ini juga fighting spirit. Karena True. betul, Fighting karena banyak banget kan yang, karena aku juga belajar ya bahwa what if kalau kita sekarang dikit-dikit, nyerah, ngeluh, mungkin pasti ada, sangat common banget. Cuma bagaimana kita bisa bounce back mentality dari, "Aduh ini hari ini kok susah banget, besok susah banget." Kita nggak pernah tahu jawabannya, tapi jawaban itu ya sebenarnya ada di kita sendiri. Kalau memang bisa kita bounce back dan kita pengen berusaha itu yang bikin tapi itu susah gitu loh. Dan aku terus belajar itu fighting spirit yang dimana kalau, skalanya udah begini, nggak, the business not only about aku, customer, tapi all our team juga gitu. Oke, great. Jadi sini kalau yang aku tangkap itu adalah integritas, kemudian tadi apa namanya fighting spirits. Ya. So I forgot the second one. No, I think, from integrity to, make your reputation Ya, strong. the reputation side. Oke. Nah, buat Cici sendiri nih, pesan apa sih yang mau Cici sampaikan untuk para wanita di luar sana gitu ya, untuk bagi mereka yang ingin berkarir di dunia F&B? Apa ya? I think, kalau menurut aku, jangan pernah berkecil hati mau kita wanita. Kayaknya menurut aku it's not about the gender ya, yeah. but bagaimana you passionate about the industry. Karena yang tadi aku Correct. bilang F&B itu just because, oke karena gue pengen nyoba doang, ya menurut aku itu nggak akan terlalu strong, to being a F&B womanpreneur lah gitu. Karena you will facing so many things gitu. F&B itu kan banyak banget ya. Baru kemarin aku ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak F&B itu something yang sebenarnya problem itu ada aja tiap hari gitu. Nah, bagaimana mental kita itu bisa terus keep with, mau nggak sih berkecimpung terus dengan masalah-masalah itu, karena masalah ada aja, ntar masalah inventory, masalah operasional, masalah A, B, C, D Kadang gitu. masalah yang di luar dari internal kita ya, misalnya dengan customers, apapun itu bentrokan itu pasti ada aja deh. Bener. So, I think you have to believe in your strength sih gitu. Dan memang kalau dari sini pun aku belajar, ketemulah dengan orang-orang sebanyak mungkin. You can, kayak tukar pikiran sama orang-orang, bisa kayak share your, kesusahan itu seperti apa, it's okay gitu loh, buat sesekali kamu tuh nggak kelihatan kuat, tapi you have to tukar pikiran lah sama dengan teman-teman F&B yang lainnya gitu. I think ya itu sih kalau dari aku. Jadi kadang kalau lagi lowest point aku bisa cerita-cerita and then balik lagi, oke, emang kita harus fight terus gitu. Fight terus, oke. Ini jiwa fighter ya. Great, oke. Cici, thank you banget buat sharingnya, buat ngobrol-ngobrol serunya di hari ini. Terima kasih juga. Anyway guys, tadi itulah stories kita hari ini dengan Ci Sylvia Surya, which is co-founder dari Kopisu, a very great womanpreneur in F&B industry yang bisa menjadi sosok buat teman-teman specialty kayak kita nih, kaum wanita, untuk tetap harus bisa fight, oke. Nah, tadi kita udah nyimak perjalanan bisnis, kemudian inovasi produk, dan juga pandangan dari seorang Sylvia Surya sebagai womanpreneur. Anyway, thank you banget ya Ci buat makasih waktunya di hari ini dan bisa menyempatkan hadir di Drip Talks kali ini. And then, guys, so that our tips and stories on today. I hope to see you again next episode. So, Drip Talks, where every drink opens a new stories.
Cheers! Cheers!